Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Naya di High Story, satu cerita sebelum tidur. Nah, di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah detektif yang pertama di dunia dan dikenal sebagai ahli kriminologi yang bernama Eugen Francois Vidocq. Kisah ini sangat menarik sekali karena latar belakang dari Vidocq ini merupakan penjahat besar yang sering sekali keluar masuk penjara. Namun di tengah perjalanannya dia bekerja sama dengan seorang polisi untuk menjadi agen rahasia dalam mengungkap kejahatan-kejahatan terutama di kejahatan kriminal. Bahkan keahliannya dalam memberantas kejahatan digunakan sebagai contoh bagi agen-agen atau detektif modern seperti FBI dan juga Scotland. Nah, penasaran kan bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja, ini dia ceritanya. Eugen Francois Vidocq lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1775 di Arras, Prancis Utara. Dia ini adalah anak ketiga dari Nicolas Joseph Francois Vidocq dan juga ibunya bernama Henriette Francois Vidocq. Dia mempunyai 6 saudara kandung yang terdiri dari 2 kakak laki-laki, 2 adik laki-laki dan juga 2 lagi adik perempuan. Keluarga Vidocq adalah keluarga yang sangat kaya raya. Sang ayah adalah seorang sarjana yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan juga mempunyai berbagai macam usaha, salah satunya yaitu pembuatan roti dan juga perdagangan jagung. Terlahir di keluarga yang kaya raya, Vidocq ini mempunyai perilaku yang sangat berbeda dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Sejak kecil dia itu suka membuat onar dan juga sumber masalah di keluarganya. Disuruh sekolah nggak mau, disuruh belajar nggak mau, disuruh membantu orang tuanya di toko pun juga nggak mau. Dia itu malah lebih suka nongkrong di gudang senjata dan juga bermain anggar. Di usianya yang masih kecil, si Vidocq ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang nakal gitu loh. Kebiasaan itu salah satunya adalah mencuri. Nah, dia itu mencuri bukan karena butuh uang, bukan karena lapar, tapi emang dia tuh mencuri karena kesenangan gitu loh. Dia tuh merasa nyaman, merasa tertantang ketika sedang mencuri. Dan aksi pencurian inilah yang menjadi daftar pertama kasus kriminal yang dia lakukan. Saat usianya 13 tahun, Vidocq melakukan pencurian di rumahnya sendiri. Piring-piring ibunya, piring-piring peraknya ini diambilin kemudian dijuallah dia ke salah satu pengepul barang curian. Kemudian hasil dari uang curiannya ini dihabiskan dan dia belanjakan habis dalam 1 hari. Melihat perbuatan anaknya yang udah kelewatan batas, akhirnya orang tuanya mulai kehilangan kesabaran nih. 3 hari setelah pencurian tersebut, akhirnya ayahnya memutuskan untuk mencoba memberikan efek jera dengan cara melaporkannya ke polisi. Ayah bilang nih ke polisi, "Pak Pol, tolong tangkap anak saya supaya dia itu jerah, dia itu kapok." Nah, tujuan dari sang ayah ini supaya memberikan efek jera dan juga pembelajaran untuk si Vidocq supaya dia tidak semena-mena lagi, supaya dia tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Akhirnya dia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi lokal di Baudet. Vidocq pun mulai bertanya-tanya nih, siapa ya yang berani melaporkan dia ke polisi? "Pak polisi, siapa yang berani-beraninya melaporkan aku ke dalam penjara? Aku gak bersalah, aku gak mencuri." Setelah 10 hari dia mendekam di penjara, akhirnya Pak polisi pun menjawab, "Kamu tahu gak, yang ngelaporin itu bapak kau. Supaya kamu ini insaf, supaya kamu ini sadar." Namanya orang tua, senakal-nakalnya anak itu kan pasti gak tega ya kalau melihat anaknya di penjara. Akhirnya setelah 14 hari si Vidocq pun dibebaskan. Bukannya insaf ataupun minta maaf, si Vidocq ini masih aja terus melakukan perbuatan-perbuatan yang menjengkelkan bagi orang tuanya. Sampai akhirnya di usia yang ke-14, Vidocq ini berani-beraninya mencuri uang yang ada di toko roti orang tuanya ini. Dia mengambil semua uang yang ada di kotak uang di toko tersebut. Nah, setelah mengambil uang, dia ini pergi ke Ostend dan berniat untuk kabur ke Amerika.
Dia tuh merasa pede gitu ya. Oke, aku bisa hidup sendiri, aku mau pergi ke Amerika dan aku akan sukses. Kayak gitu. Dengan uang hasil curiannya, dia pergilah ke dermaga, ke onsen ini. Dia berangan-angan nih kalau hidup di Amerika itu dia bakalan sukses. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Rencana tersebut tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Tibanya dia di dermaga, dia bertemu dengan seseorang yang cukup ramah. Orang asing tersebut bertanya pada Vidocq, "Dek, mau kemana?" "Mau ke Amerika, Pak." "Oh, sama dong." Mereka pun saling bercerita nih tujuan mereka ke Amerika. Mulai cerita-cerita dan orang asing ini mulai mengambil hati dari Vidocq. Nah, setelah ngobrol panjang lebar, si orang asing itu tanya, "Dek, udah makan belum?" "Belum, Pak. Aku nih mau makan nih, ke rumah makan situ, mau ikut nggak?" "Oh, boleh." Itu kata si Vidocq. Tanpa rasa curiga, si Vidocq pun mengikuti orang asing ini. Nah, orang asing ini membawanya ke sebuah rumah yang di dalamnya banyak sekali wanita-wanita cantik. Semakin terlena dong si Vidocq. Kemudian saat dia lengah, dia langsung dibius sampai tidak sadarkan diri. Kemudian semua hartanya dan semua barang bawaannya ini diambil oleh penjahat tersebut. Di pagi hari saat dia mulai sadar, tiba-tiba kaget nih. Uangnya sudah habis tak tersisa dengan dia berada di tepi dermaga. Sedih banget dong, uang yang mau dibawa ke Amerika ternyata tertipu oleh seorang penjahat. Nah, di situ dia mulai lemas nih, nggak ada uang sama sekali untuk dia balik pulang ataupun untuk makan. Akhirnya dia mulai mencari pekerjaan demi mendapatkan uang. Setelah keliling-keliling sana kemari, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan dengan bergabung di kelompok penghibur keliling. Penghibur keliling itu kayak semacam orang-orang ngamen yang ada di jalan-jalan gitu loh, Besti, kayak sirkus-sirkus kecil gitulah. Nah, di kelompok tersebut, si Vidocq ini mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan. Dia berkali-kali dicambuk, disiksa, terus dikasih makanan sisa sampai badannya itu kurus, kering, kumel, dan memprihatinkan gitulah. Karena penampilannya yang sudah sangat menyedihkan itu, dia disuruh untuk berpura-pura sebagai orang kanibal yang makan daging-daging mentah itu. Singkat cerita, dia ini diusir lah dari kelompok penghibur ini karena dianggap dia ini kurang berguna lah karena dia masih kecil. Lalu pindah untuk bergabung di kelompok dalang. Nah, di kelompok dalang ini dia mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun tidak lama dia bergabung, dia diusir oleh kelompok tersebut. Karena apa? Karena dia berulah lagi nih dengan merayu istri muda dari majikannya. Memang si Vidocq ini ulah lagi. Setelah diusir lagi nih dari kelompok dalang, akhirnya dia mulai lantung-lantung lagi nih. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pedagang keliling. Si Vidocq ini menjadi asisten pedagang keliling. Mulai si Vidocq ini melakukan perjalanan di berbagai wilayah untuk berdagang. Nah, sampai suatu ketika dia sudah mendekati wilayah Ares, dia berpikir untuk kembali pulang dan meminta maaf kepada orang tuanya. Kedua orang tua pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Setelah dia kembali ke rumah, pada 10 Maret 1791, dia mendaftar sebagai tentara di resimen Bourbon. Dengan berbekal keahliannya bermain anggar, akhirnya dia diterima di resimen ini. Nah, memang sifat si Vidocq ini orangnya suka marah dan gampang terpancing. Dalam waktu 6 bulan bergabung di resimen tersebut, dia sudah menantang 15 orang untuk berduel dan 2 orang meninggal akibat ulahnya tersebut. Karena perbuatan tersebut, akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara selama 14 hari. Namun, walaupun di dalam penjara, dia pun masih meneruskan ulahnya. Kalian tahu nggak apa yang dia lakukan di dalam penjara? Selama 2 minggu dalam penjara, Vidocq sudah membantu narapidana melarikan diri. Pada tanggal 20 April 1792, di mana Prancis menyatakan perang melawan Austria, Vidocq berpartisipasi dalam pertempuran koalisi yang pertama. Kemudian dia juga ikut serta dalam pertempuran di Valmy pada September 1792.
Karena prestasinya tersebut, maka di tanggal 1 November 1792, Vidocq dipromosikan untuk menjadi Kopral Grenadier. Sebagai informasi saja bahwa pasukan Grenadier ini adalah pasukan terkuat yang dulunya bertugas untuk melempar granat. Namun di abad ke-18 pasukan ini dipilih untuk melakukan peperangan. Nah, singkat cerita, di momen kenaikan pangkatnya, dia kembali berulah lagi. Dia terlibat konflik dengan atasannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya dia menantang si atasan untuk berduel. Ayo, kita duel aja untuk menyelesaikan konflik ini. Namun, ajakan ini ditolak nih. Karena sudah panas dan sudah emosi, akhirnya si Vidocq pun memukul atasan tersebut. Atas perbuatannya tersebut, akhirnya dia dijatuhi dengan pelanggaran berat, yaitu hukuman mati. Untuk menghindari hukuman tersebut, akhirnya Vidocq diam-diam melarikan diri dan kabur dari resimen. Kemudian mendaftar di Chasseurs ke-11. Chasseurs adalah sebutan untuk pasukan pemburu yang dilatih untuk tindakan yang cepat. Biasanya pasukan ini ditugaskan di wilayah pegunungan Belgia dan juga Prancis. Di sana dia memulai hidup baru dan menyembuhkan semua sejarah-sejarah masa lalunya tentang catatan kriminal, tentang perbuatan ini, perbuatan itu, semuanya dia sembunyikan di tempat yang baru ini. Hingga pada tanggal 6 November 1792, dia bertempur di bawah Jenderal Dameurus dalam pertempuran Jemappes. Nah, pertempuran Jemappes ini adalah pertempuran perang Prancis melawan Austria yang terjadi di dekat desa Jemappes. Pada April 1973, Vidocq ini diidentifikasikan sebagai pembelot yang mengikuti jenderalnya melarikan diri ke wilayah musuh. Setelah beberapa minggu kemudian, si Vidocq ini kembali nih dari wilayah musuh menuju ke wilayah Prancis lagi. Salah satu temannya yang menjadi atasannya menjelaskan kepada atasannya bahwa Vidocq ini adalah orang yang baik dan dia tuh sebenarnya bukan pembelot, cuma karena ikut-ikutan pergi ke wilayah tersebut. Dan akhirnya si jenderal pun mengabulkan si Vidocq untuk kembali lagi ke wilayah Prancis. Namun di titik itu dia mengajukan surat pengunduran diri dari tentara. Setelah melakukan pengunduran diri, dia akhirnya kembali lagi ke rumah orang tuanya yang ada di Arras. Saat dia berusia 19 tahun, Vidocq ini sudah mempunyai pacar nih. Nah, pacarnya ini berpura-pura dia sedang hamil. Akhirnya di tanggal 8 Agustus 1794, Vidocq dan juga Anne, mereka pun akhirnya menikah. Setelah menikah, Vidocq pun tahu kalau ternyata si Anne ini sudah membohonginya atas kehamilan tersebut. Rumah tangganya pun berjalan kurang bahagia ya. Selain itu, si Anne ini juga melakukan perselingkuhan dengan ajudan pribadinya. Sehingga pada tahun 1805, mereka berdua resmi bercerai. Setelah bercerai, Vidocq kembali ke tentara. Namun, dia tidak tinggal lama di ketenteraan. Pada musim gugus 1794, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Brazil. Nah, di Brazil ini merupakan tempat persembunyian para penjahat. Semua jenis penjahat berkumpul di Brazil. Karena di situ dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, akhirnya dia berusaha untuk mencari uang dengan cara menipu. Suatu hari karena kasus penipuan ini, akhirnya dia diperiksa oleh polisi. Saat ditanya identitas, mana identitas kamu? Siapa namamu? Jadi dia memperkenalkan dirinya dengan nama orang lain, yaitu Rauschu, bukan nama Vidocq lagi. Terus asal kamu dari mana? Gitu. Aku dari Lille. Oke, kalau gitu serahkan identitas kamu, kata polisinya begitu. Saat polisinya memeriksa, si Vidocq ini kabur dong. Singkat cerita, dia terbebas dari polisi tersebut. Kemudian pada tahun 1795, dia masih menggunakan nama samaranya tersebut, yaitu Rauschu. Dia berhasil gabung untuk menjadi tentara terbang. Nah, tentara ini ternyata mereka adalah segerombolan perampok yang memang menyamar sebagai seorang tentara. Vidocq mulai mengawali karirnya dari letnan, kemudian dia mendapatkan promosinya untuk menjadi kapten prajurit berkuda. Nah, saat melakukan profesi ini, dia bertemu dengan seorang janda yang kaya dan juga cantik. Si teman tentaranya ini ngomong ke janda kaya tersebut, kamu tahu nggak
kalau Rosyu itu sebenarnya seorang bangsawan loh. Dia itu sebenarnya bangsawan, cuma dia lagi kabur nih dari Prancis. Dan si janda pun udah mulai percaya nih dengan cerita temannya tersebut dan menganggap bahwa si Vidocq ini adalah seorang bangsawan muda. Mereka akhirnya berencana untuk menikah. Akhirnya si Vidocq ini merasa bersalah dan menjelaskan semuanya ke janda kaya tersebut kalau semua apa yang diceritakan temannya itu adalah semuanya bohong. Akhirnya pernikahannya pun batal. Nah, janda kaya ini mempunyai hati yang sangat baik. Walaupun pernikahan mereka batal, namun si janda baik ini masih memberikan uang yang sangat banyak kepada Vidocq. Uang tersebut digunakan sebagai bekal dia untuk pindah ke Paris. Pada Maret 1795, Vidocq pindah ke Paris dengan menggunakan uang yang telah diberikan oleh janda kaya tersebut. Kemudian sesampainya dia di Paris, uang tersebut digunakan untuk bersenang-senang, berfoya-foya, dan dihabiskan semuanya bersama para wanita-wanita cantik. Nah, di antara wanita-wanita tersebut ada nih satu wanita yang sangat dicintai oleh Vidocq. Wanita ini bernama Francis Longuet. Nah, ternyata si Francis ini pergi meninggalkan Vidocq dan berpacaran dengan seorang prajurit. Karena Vidocq merasa sangat mencintai Francine, maka dia nggak terima dong ditinggalkan begitu aja. Karena memang sifatnya orang yang temperamen, si Vidocq ini emosi dong, akhirnya memukuli keduanya. Yaitu si prajurit dan juga si Frankie ini dipukuli sampai babak belur. Si sang prajurit pun nggak terima dong, kok aku dipukulin gitu aja. Dia melaporkan tindakan dari Vidocq ini ke kantor polisi dan menggugatnya atas pemukulan tersebut. Laporan ini diterima oleh polisi dan pada September 1795, Vidocq ditangkap dan dipenjara selama 3 bulan. Vidocq saat itu berusia 20 tahun. Karena sebelumnya sudah pernah masuk penjara, jadi selama di penjara dia cepat beradaptasi dengan tahanan-tahanan lain. Di penjara tersebut dia berkenalan dan berteman dengan seseorang yang bernama Sebastian Botel. Nah, Sebastian Botel ini adalah seorang napi yang divonis 6 tahun penjara karena kasus pencurian. Singkat cerita, Vidocq ini membantunya untuk meloloskan diri dari penjara. Kali ini dia membantunya bukan dengan cara melarikan diri dari penjara, tapi dengan membuat surat palsu tentang pengampunan dari si Botel ini. Jadi dia membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa si Botel ini sudah diampuni dari kasus-kasusnya tersebut. Alhasil si Botel kan dikeluarkan dari penjara. Namun 1 hari setelah Botel ini keluar, polisi pun memeriksa adanya surat tersebut. Oh, kayaknya surat ini ada yang janggal ya. Ternyata setelah diperiksa polisi, surat tersebut adalah surat palsu yang sudah dibuat oleh Vidocq. Saat dicari tahu nih siapa yang buat surat palsu ini, ternyata polisi menemukan bahwa Vidocq lah dalang dari semua ini. Awalnya dia kan divonis 3 bulan nih, tapi setelah 3 bulan dia tidak dibebaskan karena dia tersangkut kasus baru lagi, yaitu pemalsuan dari dokumen. Selama di penjara, Vidocq pun sering melakukan aksi kabur dari penjara beberapa kali dan ini dibantu oleh kekasihnya yang dicintainya itu yang bernama Francine. Namun polisi berhasil menangkapnya kembali dan menjatuhi hukuman pada Francis juga selama 6 bulan karena keterlibatan dia dalam membantu Vidocq melarikan diri dari penjara. Kemudian Vidocq pun divonis 8 tahun penjara. Pada saat di penjara, dia pun bertemu dengan seorang teman yang mengajarkan dia ilmu bela diri Savate. Pada tanggal 28 Februari 1798, Vidocq kembali melarikan diri dengan berpakaian sebagai pelaut. Hanya beberapa hari, polisi pun berhasil menangkapnya kembali. Namun polisi yang menangkap ini adalah bukan polisi yang berasal dari penjara, tapi polisi yang tidak sengaja berpatroli di suatu wilayah. Dia menanyakan kepada Vidocq tentang surat-surat dan izin bertempat tinggal di wilayah tersebut. Namun Vidocq tidak bisa memberikan surat-suratnya secara lengkap. Nah, pada saat polisi memeriksa dokumen, sebenarnya dia ingin lari nih. Namun polisi ini cerdik. Polisi ini memasukkan Vidocq ke dalam rumah sakit penjara.
Tapi bukan Vidok namanya kalau dia kehabisan akal. Dia di rumah sakit tersebut mencuri baju perawat kemudian berhasil kabur kembali. Nah, bisa dibayangkan selama hampir 5 tahun dia ini sudah keluar masuk penjara sebanyak 5 kali. Yang pertama penjara Bicêtre, kedua di Dau, Senlis, Brest, dan juga di Toulon. Belum lagi dia juga pernah dihukum di Rotterdam. Nah, dari Rotterdam ini dia kemudian diusir dari Belanda. Oke, selanjutnya adalah segmen perubahan haluan di mana titik balik perubahan dari penjahat menjadi agen rahasia. Dan ini adalah bagian yang paling seru loh. Di usianya yang ke-25, dia kembali melarikan diri dari penjara yang ada di Rotterdam. Kemudian dia kembali ke kampung halamannya tepatnya di tahun 1800. Saat dia kembali, ternyata ayahnya sudah meninggal 1 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 1799. Jadi dia bersembunyi di rumah ibunya hampir setengah tahun. Kemudian setelah itu dia dikenali lagi dan melarikan diri dari rumah. Saat dia melarikan diri, dia mengambil identitas dari salah satu pedagang di Austria bernama Blodel. Dengan identitas barunya ini, di tahun 1802, dia pindah ke Rouen dan menjalin hubungan dengan seorang janda. Dia mencoba untuk menjalani hidup baru di kota baru dengan identitas baru dan berharap kehidupannya itu akan berubah menjadi lebih baik. Namun bukan Vidok namanya kalau tidak tersandung dengan masalah. Pada 1 Juli 1809, hanya selang beberapa hari sebelum dia ulang tahun yang ke-34, dia kembali tertangkap oleh polisi. Namun pasti kalian sudah bisa nebak nih hasilnya, endingnya seperti apa. Ya bener banget nih. Dia bisa meloloskan diri lagi dari penjara tersebut. Pada titik tertentu dia mulai bosan nih dengan kebiasaannya yang keluar masuk penjara. Sampai di usia yang ke-34 ini dia berpikir nih, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Keluar masuk penjara, jalan gak nyaman, jadi buronan. Dari sinilah dia menawarkan diri kepada salah satu kepala polisi yang bernama Jean Henry untuk memanfaatkan pengalamannya dan keahliannya dalam mengungkap kasus kriminal dan menjadi informan yang ada di penjara. Dia ngambil kesepakatan nih, Pak, aku kan punya pengalaman nih, aku bisa tahu mana orang jahat, aku bisa ngorek nih, aku tahu apa yang ada di dunia kriminal dan aku pengalaman. Gimana kalau aku jadi informan bagi polisi? Pada 20 Juli, Pak Henry ini menerimalah tawaran kerjasama tersebut. Dan kerjasama pun dimulai. Vidok memulai pekerjaan pertamanya di penjara Bicêtre. Pada tanggal 28 Oktober, Vidok dipindahkan ke penjara La Force yang ada di Paris. Misi dia di penjara tersebut adalah mencari informasi dari salah satu narapidana yang ada di sana yang bernama Frans Tormel. Nah, Tormel ini merupakan anggota dari geng yang memang aktif dalam melakukan perampokan. Setibanya di sana, Vidok ini langsung berkenalan nih, langsung akrab karena memang dia itu lebih cepat beradaptasi dan emang sudah teruji lah. Karena memang dia sering keluar masuk penjara. Jadi dia mengetahui nih bagaimana sifat-sifat narapidana yang ada di penjara tersebut. Nah, tanpa rasa curiga, si Vidok sang Tormel ini sudah saling berteman dan mereka sudah akrab. Si Tormel pun mulai menceritakan nih kehidupannya, terus mulai dia menggali-gali informasi dari si Tormel ini. Tormel ini pun percaya dengan Vidok dan gak ada dirasa curiga bahwa dia adalah informan. Semua diceritakan. Nah, beberapa hari kemudian si Tormel ini dikeluarkan dari penjara karena memang tidak ada saksi-saksi dan juga bukti kuat untuk menjerat dia. Akan tetapi, informasi-informasi penting ini sudah didapatkan oleh si Vidok. Dan informasi-informasi penting ini dikasih tahu ke Pak Henry. Dan benar, polisi melakukan penggerebekan sesuai dengan informasi yang sudah diberikan oleh Vidok. Akhirnya, si Tormel ini berhasil ditangkap dan didapatkan bukti-bukti yang kuat dan juga saksi-saksi atas kejahatannya. Polisi pun langsung menangkap dan Tormel dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.
Saat Tormel kembali masuk ke dalam penjara lagi, dia bertemu Vidok nih. Tanpa rasa curiga kalau si Vidok ini mata-mata dan membocorkan informasi tersebut, dia kembali menceritakan informasi-informasi penting dan digalinya informasi lebih lanjut yang bisa menangkap kaki tangan dari bos-bos mafia ini. Tidak ada satupun narapidana bahkan petugas-petugas yang ada di penjara mengetahui kalau si Vidok ini bekerja sama dengan kepala polisi. Banyak sekali misi-misi yang sudah diselesaikan oleh Vidok untuk menangkap penjahat-penjahat yang ada di luaran. Berkat informasi-informasi yang digali dari narapidana-narapidana yang sesuai ditargetkan tersebut. Lalu suatu ketika kepala polisi Henry ini berpikir, kayaknya Vidok ini lebih berguna kalau dia berada di luar deh. Kalau di dalam penjara dia hanya bisa menggali informasi dari orang yang sudah ketangkep. Tapi dengan kemampuan ini kayaknya dia lebih bisa bekerja lebih besar lagi deh. Dia bisa masuk ke pemerintahan, dia bisa menyelidiki kasus-kasus yang lain yang lebih besar. Wah, kayaknya si Vidok ini harus dibebaskan deh. Nah, dari pemikiran itu, akhirnya polisi Henry mengatur nih siasat gimana caranya mengeluarkan si Vidok dari penjara tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Pada tanggal 25 Maret 1811, Henry mengatur siasat nih untuk membebaskan Vidok dari penjara. Dia men-setting seakan-akan Vidok melarikan diri dari penjara, supaya tidak ada narapidana atau penjaga satupun yang mengetahui tentang misi-misi mereka. Dan rencana itu berhasil, tidak ada narapidana ataupun penjaga di penjara yang merasa curiga akan kerjasama mereka. Upaya pembebasan diri dari penjara ini berjalan sesuai dengan rencana. Dan pertama kalinya Vidok berjalan di jalanan dengan bebasnya sesuai dengan identitas dirinya, tanpa merasa takut untuk dikejar-kejar polisi lagi atau ketangkap lagi, karena memang dia sudah benar-benar bebas dan dibebaskan dari polisi. Meski begitu, Vidok tidak benar-benar bebas karena dia mempunyai tanggung jawab sebagai agen rahasia kepolisian di Paris. Agen rahasia kepolisian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi guna untuk mencegah ataupun menangkap kejahatan-kejahatan yang ada di Paris. Setelah mendapatkan misi-misi yang sudah ditentukan, dia langsung terjun ke lapangan. Dia menggunakan reputasi dan juga pengalamannya saat dia menjadi penjahat dulu. Dia masuk ke dunia kriminal untuk mendapatkan kepercayaan. Dia menyamar sebagai narapidana yang sudah kabur dari penjara dan langsung masuk ke TKP, tempat di mana dia harus mencari informasi-informasi penting yang berguna untuk penangkapan nanti. Dia masuk dan juga beradaptasi dengan geng-geng dan juga mafia-mafia yang sesuai dengan target operasi dia. Kemudian untuk mengambil kepercayaan supaya dia meyakinkan di mata para penjahat ini, dia juga ikut andil dalam melakukan hal-hal kriminal supaya mereka percaya dan dapat menggalikan informasi-informasi secara detail. Ketika penjahat-penjahat ini sudah mulai curiga dengan keberadaan dari Vidok, maka dia akan kabur dan menyamar lagi menjadi orang lain, kemudian masuk kembali menggunakan identitas lain untuk penyamaran. Nah, dengan mudah pun dia bisa melanjutkan pekerjaannya tanpa rasa curiga dari penjahat-penjahat ini. Informasi-informasi detail pun banyak sekali dia dapatkan karena ya emang setiap hari dia di situ. Jadi tahulah rencana dari bos ini itu mau ngapain, terus sistemnya kayak gimana, semuanya Vidok ini tahu detail dari A sampai Z. Dan informasi ini diteruskan ke polisi yang digunakan untuk menggagalkan aksi-aksi mereka. Tak butuh lama dia sangat sukses melakukan pekerjaan sebagai agen rahasia. Hingga pada akhir tahun 1811 dia merasa perlu nih membentuk tim khusus yang digunakan untuk menggali informasi lebih banyak lagi. Dia berpikir ketika satu orang hanya bisa mengungkap satu kejahatan, maka lebih banyak kepala akan bisa mengungkap kejahatan lebih banyak lagi. Akhirnya dia membentuk sebuah departemen keamanan yang diberi nama Sûreté. Nah, anggota-anggota dari Sûreté ini merupakan teman-teman lama dari Vidok. Dia memperkerjakan teman-temannya yang memang dulu seprofesi sama dengan dirinya, yaitu sama-sama penjahat yang memang sudah insaf. Vidok mengakui hanya merekalah yang bisa masuk ke dunia hitam karena mereka sudah
terbiasa dan sudah berpengalaman di bidangnya. Selain itu, hanya merekalah yang ia percaya untuk melakukan tugas ini. Karena si Vidok ini sudah tahu gimana karakter orangnya dan juga bagaimana sifatnya dari teman-teman yang direkrut ini. Departemen polisi sudah mengakui pentingnya agen sipil ini. Dan pada Oktober 1812, agen rahasia ini resmi diubah menjadi satu unit dengan polisi. Jadi agen rahasia itu merupakan bagian dari polisi. Dan pada saat itu Vidok dipilih jadi pemimpinnya. Pada tanggal 17 Desember 1813, Kaisar Napoleon pertama menandatangani dekret bahwa Surete merupakan pasukan polisi keamanan negara. Sejak saat itu, Surete berubah nama menjadi Surete Nationale. Pada awalnya, polisi itu terbagi cuma satu bagian. Nah, dengan adanya Surete ini, polisi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, polisi agen rahasia, di mana tugasnya untuk mengungkap kejahatan secara rahasia dan juga mengungkap permasalahan-permasalahan negara yang lebih konkret lagi. Terus yang kedua yaitu polisi secara umum, yakni polisi yang menangani kejahatan-kejahatan secara umum, yang menangani di masyarakat, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Nah, untuk polisi umum ini seperti polisi yang kita temui di saat ini, yaitu polisi yang berada di kantor dan juga memakai seragam. Sedangkan yang polisi rahasia, ini si Vidok minta nih ke atasannya bahwa agen rahasia tidak perlu pakai seragam dan mereka bebas melakukan hal apapun demi kelancaran dari pekerjaannya. Di bawah kepemimpinan Vidok, agen rahasia ini bekerja dengan sangat baik. Para detektif berhasil menurunkan angka kejahatan yang ada di Paris sebanyak 40% dibandingkan dengan sebelumnya. Pada tahun 1817 saja, Surete ini berhasil melakukan 811 penangkapan, terdiri dari 341 pencurian, 41 kasus pemalsuan, 14 kasus tahanan yang kabur dari penjara, serta 155 kasus pembunuhan. Wow, bisa dibayangkan ya gimana kerennya kerja detektif ini di zaman itu. Dengan prestasinya yang sangat mengagumkan ini yang sudah membantu pemerintahan, maka Vidok pun mendapatkan pengampunan dari kasus-kasusnya yang terdahulu. Surete ini awalnya beranggotakan 8 orang, kemudian lama-kelamaan berkembang lagi menjadi 12 orang. Dan pada tahun 1823, anggota ini semakin berkembang menjadi 20 orang. Tahun kemudian, Surete ini menambah anggota lagi menjadi 28 anggota agen rahasia. Vidok secara pribadi melatih setiap agen-agen yang direkrutnya. Misalnya dia mengajari gimana sih cara penyamaran yang baik yang disesuaikan dengan target atau jenis pekerjaannya. Bahkan walaupun dia sudah memiliki anggota yang banyak, namun si Vidok ini masih tetap terjun secara langsung untuk mencari informasi-informasi yang sudah ditargetkan. Dia masih suka menyamar jadi seorang pengemis ataupun profesi lain yang bertujuan untuk mengungkap suatu kejahatan. Pada November 1820, Vidok kembali menikah lagi dengan wanita bernama Jean Victoire Guerin. Pernikahan ini adalah pernikahan dia yang kedua kalinya. Jean ini merupakan penduduk kurang mampu atau bisa dikatakan dengan penduduk miskin yang asal-usulnya tidak diketahui. Setelah menikah, mereka berdua pergi untuk tinggal bersama dengan ibunya. Pada saat itu ibunya tinggal bersama dengan sepupu dari Vidok ini yang bernama Albertine Manis. Albertine ini berusia 27 tahun. Pernikahan Vidok dan juga Jean ini bertahan cuma 4 tahun saja. Hal ini dikarenakan Jean menderita penyakit di masa pernikahannya. Pada bulan Juni 1824, Jean meninggal dunia. Lalu 6 minggu kemudian setelah kematian istrinya, ibunya pun meninggal dunia di usia ke-80 tahun, tepatnya di tanggal 30 Juli 1824. Beliau dimakamkan dengan hormat dan prosesinya dilakukan di Katedral Notre Dame.
Tahun ini merupakan salah satu tahun terberat yang pernah dialami oleh Vidok karena dua orang tercinta sama-sama meninggalkan dunia. Jadi benar-benar di tahun 1824 ini adalah salah satu tahun terberat bagi Vidok. Bukan hanya masalah pribadi yang ada di keluarganya, tapi masalah pekerjaan pun dia mulai bergejolak nih. Hal ini disebabkan karena atasannya yaitu polisi Jane Henry harus pensiun, Besti. Ya ampun. Polisi Henry ini harus digantikan oleh Mark Duplessis, di mana diketahui Mark ini memang kurang suka dengan adanya agen rahasia ini, terutama tidak suka dengan adanya keberadaan Vidok di kepolisian. Selain polisi Henry yang pensiun, ternyata teman-temannya yang ada kepolisian, teman satu tim yang bekerja selama berpuluh-puluh tahun ini juga harus pensiun, Besti. Kalau yang dialami Vidok ini tidak berhenti di sini saja. Raja Charles ke-10 pun yang menjadi support terbesar dari agen rahasia ini harus meninggal dunia. Sehingga pada tahun 1827, dia banyak sekali mendapatkan tentangan-tentangan dari atasan dan juga lingkungan sekitar. Sepertinya mereka ini kurang support nih dengan kinerja yang dilakukan oleh Surete. Mereka sudah mulai iri dan tidak suka dengan keberadaan dari Vidok. Setelah 18 tahun bekerja sama dengan polisi, akhirnya di tahun ini di usianya yang ke-52 dia mengajukan surat resign nih. Ya mau gimana lagi ya, lingkungannya sudah tidak mensupport dia lagi dalam bekerja. Daripada tidak nyaman dengan lingkungannya, maka dia mengajukan surat diri dan juga melakukan pensiun seperti teman-temannya yang lain. Mungkin di sini kalian bertanya-tanya, setelah pensiun Vidok ini jadi apa ya kira-kira? Setelah melakukan pengunduran dirinya, dia mencoba untuk melakukan profesi baru, ya ini sebagai pengusaha. Dia membangun pabrik kertasnya, lalu di tanggal 28 Januari 1830, si Vidok ini menikahi sepupunya yang dulu tinggal bersama ibunya yaitu Florid Manis. Walaupun dulu dia sangat sukses sekali saat berprofesi sebagai detektif, namun kali ini sepertinya jadi pengusaha itu tidak cocok baginya. Tidak lama setelah membangun pabrik, dia mengalami kebangkrutan. Pada tahun 1849, ternyata perjalanannya menyebabkan Vidok ini harus masuk ke penjara lagi. Dan ini merupakan penjara yang terakhir kalinya. Loh, kenapa ya kok bisa dia masuk penjara? Jadi Vidok ini dilaporkan oleh salah satu orang dengan tuduhan penipuan. Namun tuntutan ini akhirnya dibatalkan karena tidak adanya saksi-saksi dan bukti-bukti yang menguatkan bahwa Vidok ini melakukan penipuan. Dari kejadian itu dia semakin menarik diri nih dari kehidupan pribadinya. Dia sudah tidak mau terlibat lagi dengan kasus-kasus besar ataupun berpikir tentang kehidupan-kehidupan yang membebaninya karena dia mulai berpikir untuk pensiun. Mungkin sesekali untuk mengobati kerinduannya, dia menangani kasus-kasus yang kecil saja. Di akhir-akhir hidupnya, dia menderita sakit di lengan kanannya yang tidak bisa disembuhkan. Tangannya dulu sempat patah saat melakukan pekerjaannya dan ternyata tidak sembuh secara maksimal. Selain itu, di usia tuanya, dia mulai kehabisan uang dan juga kehabisan beberapa asetnya karena dia mengalami kegagalan dalam berinvestasi, hingga dia harus tinggal di rumah sewaan. Pada bulan Agustus 1854, dokter pribadinya ini mendiagnosis bahwa dia tidak akan selamat dari penyakit kolera. Namun ternyata dia berhasil selamat dari serangan kolera. Baru di bulan April 1857, kondisinya semakin memburuk dan semakin memburuk lagi. Hingga akhirnya pada tanggal 11 Mei 1857, Vidok pun meninggal di usianya yang ke-81 tahun di rumah sakit yang ada di Prancis di hadapan dokter pribadinya, pengacara dan juga pendetanya. Sepanjang hidupnya banyak sekali pengalaman dan juga keahlian di bidang kriminal. Diketahui bahwa Vidok ini ahli dalam penyamaran, balistik,
kriminologi, dan juga pencatatan hasil investigasi kriminal. Banyak sekali penemuan dan ilmu baru yang dia ciptakan selama dia bekerja. Apa saja ilmu-ilmu yang ditinggalkan, aku akan sebutkan satu persatu ya, di bagian warisan kriminologi. Jadi warisan pertama adalah membuat cetakan gips pertama di sepatu yang digunakan untuk mengetahui jejak kaki dari pelaku. Dia menciptakan metode sidik jari dengan menggunakan tinta yang tidak bisa dihapus. Dan pedoman ini masih dipakai di masa sekarang, yaitu menggunakan sidik jari untuk menandatangani dokumen-dokumen penting supaya tidak bisa dipalsukan. Dia juga menciptakan kertas bond yang tulisannya tidak dapat diubah atau dihapus oleh perusahaan percetakan. Dan warisan kriminologi yang kedua yaitu perombakan polisi. Sudah aku jelaskan di awal tadi ya, bahwa dulunya Departemen Polisi ini terdiri dari satu unit saja. Sejak kedatangan dari Vidok, polisi dibagi menjadi dua tugas. Tugas yang pertama yaitu sebagai agen rahasia dan juga yang kedua sebagai polisi umum. Kemudian warisan kriminologi yang ketiga yaitu identifikasi penjahat. Sebelum Vidok masuk di kepolisian, semua penjahat yang ditangkap itu langsung dimasukkan ke dalam sel. Namun, sejak Vidok menjadi agen rahasia, dia rutin mengunjungi penjara-penjara tersebut guna untuk mengidentifikasi wajah-wajah narapidana yang ada di penjara. Jadi, Vidok ini secara rutin mengunjungi penjara dan mengingat-ingat wajah dari pelaku-pelaku kejahatan. Hal ini meminimalisir adanya narapidana yang berbuat curang. Misalnya, yang ditangkap adalah bos mafia, kemudian yang dimasukkan penjara adalah anak buahnya. Dan warisan kriminologi ini masih tetap digunakan sampai sekarang. Lalu penemuan keempat yaitu senyawa kimia, dimana sebelum Vidok masuk menjadi agen rahasia di polisi, banyak sekali terjadi pemalsuan cek. Banyak orang yang membeli cek kemudian mengubahnya sesuai dengan keuntungan mereka. Setelah Vidok masuk ke dalam polisi, dia bekerja sama dengan ahli-ahli kimia untuk menciptakan kertas anti rusak. Jadi ya seperti aku jelaskan tadi, bahwa dia menemukan sebuah kertas yang memang tidak bisa dirubah ataupun diedit oleh perusahaan percetakan. Dan penemuan Vidok ini sangat berguna bagi masyarakat supaya terhindar dari cek yang dipalsukan. Selain kertas, dia juga menciptakan sebuah tinta yang tidak bisa terhapus, dan tinta ini dipakai oleh pemerintahan Prancis untuk membuat uang kertas sejak pertengahan 1860 hingga sekarang. Kemudian waris selanjutnya yaitu investigasi TKP. Nah, investigasi TKP ini biasanya digunakan Vidok untuk memperoleh petunjuk di tempat kejadian perkara. Dia bisa mengetahui pelaku berdasarkan cara mereka melakukan kejahatan. Misalnya si penjahat A biasanya merampok dengan cara merusak engsel dari pintu, atau penjara B biasanya merusak jendela pintu. Dan investigasi TKP ini sangat berguna untuk mengidentifikasi penjahat siapa dan penjahat jenis apa yang sedang melakukan kejahatan pada saat itu. Kemudian warisan yang terakhir yaitu ilmu balistik. Ilmu balistik ini adalah ilmu yang mengidentifikasi persenjataan, di mana dari kecil dia sudah familiar dengan senjata-senjata dan jenis-jenis senjata yang biasanya digunakan oleh penjahat untuk melakukan kejahatannya. Nah, itu dia kisah perjalanan dari detektif Vidok, detektif kriminal pertama di dunia, di mana perjalanannya sangat panjang sekali ya Besti. Tapi terima kasih banyak loh sudah menonton sampai akhir. Jika kalian punya kritik dan saran ataupun ide-ide enaknya di next episode ini aku mau bahas apa lagi ya, please dong kasih komen di bawah ini. Kritik dan saran kalian ini sangat aku butuhkan untuk berkembangnya dari channel ini. Terima kasih banyak, bye.